Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang hebat, saya Lama Lintas PDMSI, SMA Negeri Udara, Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan ini kami izin mengetengahkan tugas kami sebagai fasilitator baik, yaitu guru sebagai agen promosi toleransi kebinekaan. Berdasarkan hasil tes DNA, ternyata membuktikan bahwa kita tidak bisa diklaim hanya satu keturunan, satu suku tertentu, tetapi kita terhubung dengan banyak suku dan etnis yang membuktikan premis bahwa kebinekaan itu harus dirayakan. Pentingnya peran guru. Yang pertama, pendidikan inklusi. Guru memainkan peran kunci dalam membangun lingkungan belajar yang inklusif. Kedua, penanaman nilai. Guru memperkuat nilai-nilai keadilan, rasa hormat, dan penghargaan terhadap keragaman. Yang ketiga, pembentukan pemikiran. Guru mengajarkan pesan perdamaian dan persahabatan melalui pendidikan karakter. 6 kunci intoleransi di sekolah bisa dibabat. Pertama, memberikan pertolongan. Pihak sekolah harus memberikan pertolongan yang tepat kepada korban tindakan intoleransi dengan bersikap netral dan objektif dalam penanganan dengan mengedepankan kebutuhan korban. Yang kedua, melaporkan kepada orang tua wali atau peserta didik. Pendidik perlu melaporkan setiap tindakan intoleransi peserta didik, baik sebagai korban maupun pelaku, kepada orang tua atau wali peserta didik. Yang ketiga, melakukan identifikasi fakta. Pendidik memastikan bahwa fakta tindakan intoleransi yang terjadi dari berbagai pihak yang terlibat dan mengetahui tindakan intoleransi sehingga pendidik dapat menindaklanjuti kasus secara netral dan profesional. Yang keempat, berkoordinasi. Pendidik melakukan koordinasi dengan lembaga terkait dalam rangka penanganan tindak intoleransi jika dibutuhkan. Misalnya lembaga perlindungan anak atau psikolog atau psikiater. Namun perlu diingat bahwa tindakan pertama adalah inisiasi dari pihak sekolah. 5. Menjamin hak peserta didik. Pendidik perlu memastikan bahwa terpenuhinya hak peserta didik akan pendidikan, terpenuhinya hak perlindungan hukum baik korban maupun pelaku, dan mendapatkan rehabilitasi dan atau fasilitas pemulihan baik korban maupun pelaku. Keenam, melaporkan. Pihak sekolah dapat melaporkan kepada aparat hukum dan dinas pendidikan setempat apabila terjadi tindakan intoleransi yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat, berdampak fungsi tubuh akan menimbulkan kematian korban, atau melaporkan kepada laman Kemendikbud. Memfasilitasi kolaborasi di tengah keragaman. Yang pertama, guru sebaiknya mengajarkan peserta didik untuk mendengarkan satu sama lain. Yang kedua, guru sebaiknya jadilah model atau contoh dari hal yang diajarkan. Yang ketiga, guru sebaiknya mendorong peserta didik berdialog dan bernegosiasi. Yang keempat, guru sebaiknya mengapresiasi upaya peserta didik lebih penting daripada hasil akhirnya. Memperkuat budaya sekolah dengan aktivitas kebinekaan. Yang pertama, dilakukan bidang olahraga dan permainan. Dalam hal ini, melakukan pertandingan persahabatan, festival permainan tradisional, dan sebagainya. Yang kedua, seni budaya dan keagamaan. Artinya sini melakukan proseni, perayaan hari besar keagamaan, dan lain-lain. Yang ketiga, media komunikasi visual. Artinya dalam artinya melakukan kegiatan mading atau buletin dan lain-lain. Yang keempat, kolaborasi. Artinya kerjasama dengan sekolah lain yang berbeda agama atau budaya untuk membuat karya seperti komik, vlog, dan sebagainya. Kesimpulan dan pesan penting. Toleransi adalah fondasi masyarakat yang harmonis dan damai. Nilai-nilai kebinekaan tidak hanya diajarkan melalui teori, tetapi diimplementasikan dalam pembelajaran dan lingkungan sekolah. Ada 2 pintu yang bisa digunakan dalam memperkuat kebinekaan di sekolah, yaitu memperkuat budaya sekolah dan budaya kelas. Yang ketiga, potensi perubahan positif menginspirasi generasi masa depan untuk hidup dalam harmoni dan keragaman. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.